adik-adik, apa kabarnya? Adik-adik, tahu nggak siapa yang dipanggil Yesus untuk turun dari atas pohon? Ya, betul, Sakius. Adik-adik, pada waktu itu Yesus masuk ke kota Yeriko. Di sana Yesus berjalan terus melintasi kota Yeriko itu. Di kota Yeriko itu ada seorang bernama Sakius. Sakius ini kepala pemungut cukai dan dia seorang yang kaya raya. Pada saat Yesus datang, dia berusaha untuk melihat seperti apakah Yesus itu. Tetapi karena dia pendek dan banyak orang saat itu, akhirnya dia berlari dan mendahului orang banyak itu. Dan Sakius memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di jalan itu. Ketika Yesus sampai di tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata kepada Sakius, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius turun adik-adik dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Mereka kayak gak terima adik-adik. Lalu mereka berkata, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Sakius kan pekerjaannya pemungut cukai ya adik-adik. Nah, makanya Sakius berkata demikian, akan mengembalikan apa yang dia peras dari orang-orang, dan dia juga akan memberikan setengah dari apa yang dimilikinya, karena kan dia orang kaya adik-adik. Nah, selanjutnya ceritanya Yesus berkata kepada Sakius. Yesus membalas ucapan Sakius itu. "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Adik-adik, melalui cerita ini kita melihat bersama-sama bahwa Tuhan mengasihi kita selalu. Sekalipun kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi, menyayangi, dan mengampuni adik-adik dan kakak. Untuk itu, ketika kita telah dikasihi Tuhan dengan sedemikian rupa, bukan berarti kita boleh hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus hidup berkenan. Hidup berkenan ya adik-adik di hadapan Tuhan. Dengan cara apa ya Kak? Dengan cara melakukan kehendak yang Tuhan perkenankan, yang berkenan di hadirat Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, dan tetap selalu mengingat bahwa Tuhan selalu mengasihi kita, sekalipun kita kadang-kadang hidup tidak berkenan di hadirat Tuhan. Yuk, untuk mengakhiri sapaan firman hari ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan,
Ajar kami untuk selalu dapat mengerti dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.